Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Guru, maaf mengganggu waktunya siang ini ya. Karena sesuai kemarin yang saya sudah sampaikan, kita hari ini akan mengadakan diskusi pra-observasi, di mana saya mendapatkan tugas ada 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang terakhir nanti ada pasca observasi. Pak Guru, kegiatan observasi ini di mana saya akan mensupervisi kegiatan Pak Guru ketika melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Guru nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Guru dalam akademik, pengetahuan, serta pengalaman Pak Guru dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan pada siang hari ini, boleh saya tahu apa harapan Pak Guru untuk pertemuan kita kali ini? Ya baik, saya merasa senang sekali Bu, karena saya di sini bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang bisa disupervisi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti Bu. Baik. Terima kasih Pak Guru. Untuk tujuan siang hari ini kita berdiskusi tentang persiapan Pak Guru dalam melaksanakan pembelajaran dan tentunya pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau saya boleh tahu, nanti Pak Guru akan menyampaikan materi tentang apa? Kebetulan kami akan belajar tentang pembelajaran IPAS kelas 5 Bu. Materinya tentang rantai makanan. Jadi nanti kami akan belajar tentang rantai makanan dan manfaat untuk kehidupan kita. Baik, terkait dengan materi tentang rantai makanan ini, tentu Pak Guru sudah membuat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Kalau tujuan pembelajarannya sendiri sih, saya ingin yang ingin saya capai adalah setelah melaksanakan kegiatan siswa dapat menyimak materi melalui PPT yang akan saya tampilkan di layar nanti, kemudian akan diberikan video pembelajaran juga dan gambaran rantai makanan, sehingga peserta didik dapat menguraikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan nantinya. Ya, baik. Luar biasa sekali Pak Guru. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini, area apa yang akan dikembangkan? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa dari tujuan pembelajaran yang pertama, mereka akan pembiasaan dulu Bu, literasi ya. Kemudian di sini saya akan meningkatkan literasi siswanya. Jadi dengan membaca mereka mampu memahami bahwa bacaan nanti mereka juga akan mencatat informasi-informasi apa saja yang mereka dapat melalui materi yang diberikan. Nah, di situ juga mereka dapat meningkatkan literasi secara tidak langsung. Terus yang kedua, dalam tujuan literasi itu mereka dapat berdiskusi dan berkolaborasi sehingga dapat presentasi ke depan nantinya. Baik. Jadi ada kerjasama ya di antara teman-teman ketika belajar bersama kelompok, dan tentunya dikembangkan. Yang pertama itu adalah literasi siswa, selanjutnya ada diskusi dan berkolaborasi, lalu presentasi ya Pak Guru. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Seperti ini Bu,
ada rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian saya membuat modul ajar yang berbasis berdiferensiasi dan juga mencoba menyatukan KSE dan budaya positif. Alhamdulillah ya Pak Guru, kalau strategi yang Bapak gunakan untuk pembelajaran besok luar biasa sekali. Nah, tentunya kalau strategi-strategi itu yang akan digunakan dalam pembelajaran besok bagaimana Pak? Kita kan di situ belajar tentang rantai makanan, jadi strateginya saya akan mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal ya saya akan melakukan siswa saya dengan belajarnya akan membagi kelompok membagi 4 kelompok. Di antaranya siswa ada yang minatnya auditori, kemudian visual, kinestetik. Kemudian kelompok itu akan memberikan bentuk pembelajaran nantinya yang berbeda-beda. Misalkan secara visual mereka akan belajar ini saya memberikan video misalkan. Kemudian pembelajaran mereka juga mengamati rantai makanan dan mereka juga dapat menggali pemahaman mereka dari video nantinya, Bu. Baik, jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya siswa belajar anak yang berbeda-beda. Luar biasa sekali. Nah, saya jadi tidak sabar ingin melihat Pak Guru melakukan pembelajaran. Nah, setelah saya mendengar dari persiapan-persiapan yang sudah Bapak siapkan dan juga strategi dengan alat peraga dan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kapan Bapak akan melaksanakan proses pembelajaran? Dari rencana pembelajaran yang saya sudah buat ini, mungkin hari Rabu besok Bu saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baik. Nah, jadi besok ya Pak ya, hari Rabu. Besok saya akan datang ke kelas Pak Guru untuk melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Saya akan melihat apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa Manu? Kita doakan Mangkutat Manu cepat sehat dan bisa kembali lagi sekolah dan beraktivitas seperti kalian. Oke dulu, Azibra, Anissa, Aulia, Bulan, Depa, Fadli, Jihan, Muhammad Ilham. Untuk kegiatan selanjutnya, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dulu. Baik,
untuk meningkatkan rasa nasionalis kita untuk negara tercinta kita. Sebelum kita pembelajaran dimulai, kita bernyanyi lagu-lagu nasional terlebih dahulu. Terima kasih Ani, silakan duduk kembali. Selesai? Baik, kalau sudah selesai, berarti ada hal yang ingin Bapak tanyakan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah pemindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jejak makan. Ya, betul sekali. Kita kasih aplaus dulu buat Ajikra. Tepuk salut. Baiklah, untuk memperdalam materi sebelum berlanjut ke yang lainnya, Bapak akan menyampaikan video pembelajaran tentang rantai makanan yang terjadi di sawah. Silakan kalian simak dan amati. Nah, nanti akan ada tugas ya, tugas kelompok untuk membuat jaring-jaring atau rantai makanan. Jadi harus diperhatikan ini. Ya, tuh. Nah, barusan kalian sudah melihat ya, tayangan tentang video rantai makanan. Dari yang kalian simak dan perhatikan dari video pembelajaran tadi, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa yang dilihat tadi? Tikus memakan padi. Yang menjadi pertanyaan Bapak, padi itu sebagai apa? Produsen ya. Produsen itu apa? Penghasil makan. Kemudian posisi tikus sebagai konsumen juga satu atau pemakan tumbuhan atau rumput. Itu maksudnya apa hewan apa? Herbivora. Kemudian tadi tikus dimakan ular. Posisi ular sebagai konsumen juga buah. Berarti masuk ke kategori hewan karnivora karena pemakan daging. Yang terakhir konsumen juga diduduki oleh hewan. Kalian tahu kan hewan itu seperti apa? Selain gagah bentuknya, hewan juga memiliki cakar yang kuat, kemudian memiliki caling atau paruh yang tajam,
Sehingga ketika elang itu mencengkram ular, itu akan langsung mati. Kemudian dicabik-cabik sama paruhnya itu. Kemudian yang terakhir pengurai. Pengurai itu ketika elang mati, otomatis akan diuraikan oleh bakteri atau jamur tadi. Nah, kemudian ada yang ingin Bapak tanyakan, mengapa tikus makan padi? Karena makan makanannya. Ada yang lain? Nah, bisa. Nah, kemudian apa yang akan terjadi apabila populasi ular musnah atau ular mati? Apa yang akan terjadi? Populasi tikus akan meningkat. Kemudian yang mati mana? Yang mati karena kelapa. Nah, itulah proses atau siklus rantai makanan yang terjadi pada video pembelajaran yang kalian simak tadi, ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke kegiatan yang lain, di sini Bapak akan menyimpulkan bahwa rantai makanan itu terjadi karena ada medianya tadi, ya, ada tahapannya, baik dari produsen, konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan pengurai. Dan rantai makanan itu tidak akan terlepas selama salah satu konsumennya masih ada, terkecuali tadi ada yang mati. Matinya itu misalkan tikus diracun sama petani, otomatis ular akan kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena ular tidak memakan padi. Sebaliknya, ketika misalkan ular mati, otomatis populasi yang lain akan musnah seperti elang. Kemudian yang akan bertambah apa? Tikus. Karena tidak ada yang memangsa. Paling tikus akan perangnya sama siapa? Sama petani. Jadi sebetulnya ada untung ada ruginya. Ketika populasi tikus berkembang, ada ular, otomatis petani merasa terbantu sama ular karena sudah menangkap tikus. Untuk selanjutnya, tadi untuk penguatan sudah Bapak sampaikan. Kemudian ini ada kegiatan yang harus kalian kerjakan. Ini kegiatan kelompok, ya, yang mana harus kalian kerjakan bersama-sama dan didiskusikan bersama-sama. Dan hasilnya pun nanti silakan kalian harus bisa mempresentasikannya ke depan. Presentasi toh? Mempresentasikan itu berarti menyampaikan hasil kerja kelompok kalian kepada teman-teman kalian. Ya. Ketika ada kesalahan kita diskusikan, ya. Ketika yang belum maksimal kita maksimalkan. Jadi untuk pembelajaran ini diperlukan selain gotong royong apa lagi? Kerjasama, ya. Jadi tanpa kerjasama tidak akan tercapai. Nah, di sini Bapak sudah siapkan peralatan yang harus kalian gunakan, ya. Silakan ini kelompok ini, silakan Anis, silakan ambil. Ini bahan-bahannya, ya, sudah disiapkan. Kalian tinggal menyusunnya saja. Ini coba. Kemudian belakang, kemudian kodok, kemudian ular, elang, dan jamur.
Kemudian dikasih namanya di sini yang sebagai produsen mana? Kamu tempel, oh produsen itu. Kemudian konsumen tingkat satunya mana? Itu tempel. Ya. Ada yang tanyakan? Ya. Kelompok ini juga paham ya? Ini ya. Ini tempel ini. Ini produsen. Ya, konsumen tingkat satunya apa? Nah, ini kemudian kedua apa? Tingkat tiga. Wah, selanjutnya wah dan jamur. Kemudian dikasih di namanya itu ada ya? Produsen mana di sini? Produsen. Ada yang menanyakan nih? Cara menjual istilahnya ini satu mana? Yang ini kita nanti sebagai produsen. Yang satu jualannya. Untuk kerjasama semua. Kalau ada kesulitan atau pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, boleh ditanyakan. Yang apa? Ditanyakan? Sampahnya ya dijaga. Itu yang rapi. Cara menempelnya yang rapi. Masalah tanahnya awal tidak masalah. Kereta kayak kelompok di jalan nih, disusun dulu kayak gini. Saya nanti boleh presentasikan ke depannya. Lima menit lagi. Kelompok 1, silakan bawa hasil karyanya. Silakan siapa yang akan berbicara? Perkenalan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok berapa ini?
presentasikan hasil karya ya. Silakan, siapa yang menjadi juru bicaranya? Ayo cepat, durasi. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya dikeras. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rantai makanan ekosistem. Di sini ada rumput berperan sebagai konsumen. Lalu rumput mulai belalang sebagai konsumen tingkat 1. Belalang dimakan mantap sebagai konsumen tingkat 2 dan kakak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan bisa dibilang konsumen IT. Sudah? Cukup? Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Ya, kelompok jalan apa? Apa yang terjadi kalau kodok musnah? Apa yang terjadi? Posisi ular akan mati. Kita kasih opsi dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 duduk kembali. Selanjutnya yang siap kelompok berapa? 2. Kenalan. Jika kamu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumput sebagai produsen ekosistem rantai makanan sawah. Setelah itu, rumput akan dimakan oleh belalang yang merupakan konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan kakak yang bertingkat konsumen tingkat 2. Lalu kakak juga akan dimakan oleh ular yang merupakan konsumen tingkat 3. Ular juga akan dimakan oleh elang yang merupakan konsumen tingkat 4. Setelah elang mati, maka akan tumbuh jamur yang merupakan pengurai. Jamur ini akan menghasilkan energi untuk membuat rumput bisa tumbuh sebagai produsen. Ya, tepuk tangan, kasih tepuk salut. Salut. Ada yang ditanyakan kelompok 2? Siapa? Kalau ular mati. Apa yang akan terjadi kalau ular mati? Ikra bisa menjawab. Kalau populasi ular menurun, maka populasi katak akan semakin meningkat karena tidak ada yang memakannya. Sementara populasi elang akan semakin sedikit dan harganya punah. Betul ya? Tepuk tangan lagi. Tidak ada yang ditanyakan lagi? Perkenalkan, kami kelompok 3. Di sini ada rumput yang menjadi produsen, dimakan oleh jangkrik yang menjadi konsumen tingkat 1, dan dimakan oleh kodok yang menjadi konsumen tingkat 2, dimakan lagi oleh ular yang menjadi konsumen tingkat 3, dan dimakan oleh elang dengan konsumen tingkat 4. Jika elang mati,
maka jamur akan mengurainya. Ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Bagaimana jika populasi bawaan menurun? Populasi kodok akan menurun dan rumput akan banyak. Ya. Ditambahkan sama Bapak, maksudnya jangan ketika posisi belalang mati, maka posisi kodok pun akan ikut mati karena tidak ada asupan makanan dan populasi rumput akan semakin berkembang. Masih plus buat kelompok Jonan. Kemudian Bapak akan mengambil kesimpulan bahwa rantai makanan yang kalian buat itu pada dasarnya adalah rantai makanan yang terjadi pada suatu peristiwa makan dan memakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu yang telah kalian akan buat. Kemudian selain itu terdiri dari komponen-komponen dan ekosistem yang membentuk rantai makanan, yang mana dalam ekosistem itu terdiri dari produsen, kemudian konsumen, kemudian ada pengurai, juga ada apa? Ada tingkatan-tingkatan yang terbagi ke dalam kelompok konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Yang mana yang masuk ke dalam kategori produsen di sini berarti produsen ini berfungsi sebagai apa? Sebagai penghasil makanan. Tergantung pada habitatnya. Kalau misalkan konsumen sistem rantai makanan itu terjadi pada sawah, berarti yang berfungsi sebagai atau berperan sebagai produsen adalah padi. Kemudian padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh dan seterusnya. Itu rantai makanan yang terjadi pada komunitas sawah. Kalau misalkan pada hutan, tadi yang kalian lihat ada rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan dan selanjutnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk tugas asesmen terakhir, karena tadi yang Bapak berikan itu tugas kelompok ya. Selain tugas kelompok ada penilaian tugas mandiri ya. Yang mana tugas mandiri ini akan menjadi acuan ya. Kalian selama mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran sejauh mana di sini akan Bapak tes ya. Soalnya tidak banyak, hanya 5 poin saja. Tapi nilai 1 poinnya itu 2 nilainya. Jadi kalau salah satu aja rugi ya. Kita harus betul semua. Ini soalnya akan bagikan waktunya 10 menit harus kalian selesaikan dan dikumpulkan. Coba langsung isi dikasih nama. Pak, boleh bikin jawaban nggak? Langsung aja di bawah.
Sudah selesai? Kalau yang sudah selesai silahkan dikumpulkan. Baik, untuk hasil yang asesmen yang Bapak berikan alhamdulillah ya, nilainya luar biasa. Bapak ucapkan terima kasih pada kalian. Ini kalian boleh lihat video satu ini ada empat kata. Sini ada ekosistem, lingkungan, organisme, biotik, dan abiotik. Silakan kalian pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Bismillah. Assalamualaikum Ibu Kakek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga. Ibu Kakek, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Tidak apa-apa. Sesuai rencana kita akan mengadakan konsultasi hari ini. Tentunya mohon bimbingan dan arahan dari Ibu. Baik Ibu, selamat melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu. Saya doakan mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala dan sesuai dengan rencana Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Pak Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Ibu gimana?
Baik Pak Guru, sesuai rencana kita hari ini kita akan mengadakan pasca observasi. Sesuai dengan berjalannya observasi kemarin, tentunya Pak Guru juga melakukan observasi dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan oleh Pak Guru. Dan hari ini saya ingin bertanya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin, bagaimana? Baik Bu, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena jujur saja ini baru pertama kali Bu saya melakukan observasi bersama Ibu gitu. Selanjutnya saya mohon bimbingannya Bu. Baik, terus bagaimana perasaannya setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin? Alhamdulillah baik Bu. Untuk area yang saya kembangkan waktu itu kita lebih ke literasi Bu dan kegiatan kolaborasi siswa. Untuk langkah-langkahnya yang pertama saya membuat modul ajar yang berbasis berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSM. Kemudian saya membagi kelas-kelas untuk beberapa kelompok kecil. Itu untuk mengefektifkan belajar siswa tujuannya. Baik, jadi area pengembangannya ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan mengenai kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau menurut saya pribadi sih alhamdulillah sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Namun sedikit banyak masih ada kekurangan. Alhamdulillah ya, kemarin sudah berjalan lancar dengan baik. Lalu apa yang Bapak sampaikan masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kekurangan atau kendala apa saja yang Bapak hadapi ketika melakukan proses belajar? Kendala yang saya hadapi kemarin adalah masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya Bu, dan juga sulitnya dalam memanage waktu. Jadi agak sedikit kacau, tapi alhamdulillah terakomodir. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, lalu solusi apa yang menurut Bapak yang Bapak hadirkan atau untuk menangani masalah tersebut? Kemarin sih saya lebih menyuruh siswa atau mengarahkan siswa untuk lebih berkonsentrasi Bu. Karena alasannya saya bertanya kepada mereka ternyata belum sarapan katanya Bu. Ini sangat menggelitik sekali sebetulnya. Cuma di sini mereka juga ada yang sampai mengganggu konsentrasi belajar siswa yang lain. Nah, sehingga ini sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu jam istirahat pada waktu itu. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugasnya terlalu memakan waktu yang lumayan lama. Baik, jadi Bapak mengenai tadi kan menjelaskan bahwa Bapak itu anak-anak belum sarapan, jadi mengganggu konsentrasi. Nah, tentunya Bapak akan mengingatkan kembali untuk mengenai sarapan itu sangat penting ya Pak. Dan bagaimana kesepakatan yang akan Bapak lakukan agar ketika pembelajaran itu tidak mengganggu konsentrasi dan tentunya anak-anak tidak lupa sarapan. Seperti itu. Apa yang akan Bapak sepakati bersama selanjutnya? Mungkin kalau dalam masalah ini saya akan mengarahkan anak sebelum berangkat ke sekolah itu mengingatkan untuk sarapan terlebih dahulu, dan saya akan mencoba untuk menyampaikan kepada mereka berapa pentingnya fungsi sarapan setiap pagi, dan sebelum pulang sekolah yang mengingatkan kepada siswa untuk besok harinya untuk melakukan sarapan, karena ini akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dan memanage waktu, jadi lebih efektif. Kapan Bapak akan melakukan kesempatan tersebut? Secepatnya Bu.
Baik sekali Bapak. Jadi terima kasih ya Bapak untuk jawaban-jawabannya. Semoga semua rencana Bapak dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan. Baik, sekarang yang selanjutnya saya tentunya menunggu nanti kalau bertemu lagi dengan saya bagaimana apa progres yang sudah Bapak terapkan tersebut mengenai agar terjadi pembelajaran yang efektif, kondusif tentunya tercapai tujuan Bapak ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan umpan baliknya terkait